Iya. Sokba, mohon maaf Pak Ustaz. Sokba naik onta yang bandel. Banyak orang yang naik onta bandel. Sokba. Kiasan. Ini kiasan. Maksudnya Ya, nanti. Wadzalula dan unta penurut. Tarakna hadis. Tarakna hadis al-anhu. Tarakna hadis anhu. Maka kami tidak lagi membicarakan atau meriwayatkan hadis anhu darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ibnu Abbas sejak itu tidak lagi meriwayatkan hadis secara sembarangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bermakna adalah ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lelaki itu adalah siapa? Bushair bin Ka'ab. Lantas lelaki itu memberitahukan sebuah kabar kepadanya. Maka Ibnu Abbas pun berkata kepada lelaki itu, ulangi kembali perkataanmu yang begini dan begitu. Lelaki itu pun mengulangi perkataannya. Ibnu Abbas kembali berkata, ulangi lagi perkataanmu begini dan begitu. Kalau kita marah ya, klarifikasi berarti saja. iya, diulangi. Sudah dikatakan, suruh mengulangi lagi, ulangi lagi. Ya, untuk menguatkan. Untuk menguatkan. Lalu lelaki tersebut mengulangi perkataannya untuk yang ketiga kalinya. Ya. Untuk kemudian berkata. Lalu kemudian dia berkata. Setelah mengulangi 3 kali perkataannya yang begini dan begitu, ya. Lalu kemudian ia berkata kepada Ibnu Abbas, aku tidak tahu apakah engkau mengetahui keabsahan apa yang aku ceritakan itu, yang pernah aku katakan tadi itu, dan mengingkari perkataanku yang ini, atau engkau mengingkari semuanya yang pernah aku katakan, ya, dan mengetahui keabsahan dari perkataanku yang ini. Hanya sebagian. Kebalikan ya. Maka Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kami dulu biasa meriwayatkan hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa, dahulu biasa. Namun dengan syarat kalau beliau dalam hal ini tidak didustakan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didustakan. Maksudnya apa? Orang mengaku ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu berhati-hati. Jadi mengatasnamakan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat dulu siapa yang berkata itu. Ya, sanadnya bagaimana? Ya, nah itu. Tapi semenjak orang banyak yang menunggangi unta yang bandel, apa? Ngeyel. Banyak orang yang Ngeyel saja. tidak jujur dalam hal ini, nakal, curang. Ya. Dan
ada juga unta yang penurut, yang jujur. Ada yang buruk dan ada yang baik. Maka sejak itu, ya, kami tidak lagi meriwayatkan dari beliau Rasulullah SAW dalam kurungnya. Maksudnya apa? Secara sembarangan. Harus dilihat yang penurut saja, yang baik saja, yang bandel tidak. Sejak itu. Ya. Nah. Maksudnya apa hal ini? Contoh. Kan harus jelas contohnya kan? Contoh. Ya. Anda buka surat 7 ayat 205. Yang kemarin jadi pertanyaannya Al-A'raf, Ustaz. Al-A'raf 205. Ya. Anda buka 205. Lahir. Anda baca. Ya. Silakan baca. Iya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Tanya pendek. Nafsika tawarru'au. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asal wala takum minal wafilin. Artikan. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Itu tengok kembalilah. Ya, ulangi sekali lagi. Artikan. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ulangi sekali lagi. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Ulangi sekali lagi. Dan dengan tidak mengeraskan suara. Teruskan. Pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, yang lalai atau lengah, ghafil. Ya, itu Al-Quran. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah. Di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 841 dan nomor 842. An Amrin anna Aba Abdin Maula ibni Abbasi. Ya. Dari Amr bahwasanya Abu Ma'bad, mantan budak Ibnu Abbas, akhbarahu, mengabarkan kepadanya, anna ibna Abbasin radhiyallahu anhuma akhbarahu anna raf as-sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas, ya, mengatakan sesungguhnya suara keras dalam berzikir ketika manusia selesai sholat fardu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu
Aku mengetahuinya bahwa mereka telah selesai sholat dengan hal tersebut apabila aku mendengarnya. Di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 842. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu a'rifun qada'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui selesai salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Ini yang dijadikan oleh kawan-kawan kita sebagai perselisihan dalil, hujah bahwa berzikir selepas sholat dengan suara keras. Perlu diketahui ini bodoh-bodohan. Kita tinjau dari dua tempat, dari dua sisi. Sisi pertama, ya, sisi pertama. Yang tadi surat Al-A'raf ayat 205 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Yang satu lagi hadis. Tinggi mana kedudukan Al-Quran dengan hadis? Tinggi Al-Quran. Tinggi Al-Quran. Ini benar-benar orang yang nggak ngerti dulu ya, yang nggak ngerti dulu. Ya, maka kalau tinggi Al-Quran, Al-Quran yang dipakai kan seolah-olah bertentangan. Ya. Seolah-olah bertentangan, ya, dengan hadis. Karena seolah-olah bertentangan, maka yang dikuatkan yang mana? Al-Quran. Al-Quran. Maka Al-Quran yang diambil, hadis ditinggalkan. Perlu diketahui hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Dari kacamata yang kedua, yaitu apa? Orang yang ngerti hadis. Ya, yang tadi, karena apa? Hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada yang bertentangan, maka ambil Al-Qurannya, tinggalkan hadis. Itu sisi pertama sudah kita jawab bahwa orang yang bodoh ya, ya, maka ambil Quran, tinggalkan hadis. Karena Quran pada saat itu bertentangan, seolah-olah, ya, seolah-olah. Sekarang yang mengerti hadis, tentunya karena bertentangan, seolah-olah bertentangan, ya, maka kita ambil benar nggak hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, kan gitu? Maka kita tahu syarahnya, penjelasnya dari para siapa? Orang-orang dahulu, ya. Asbabul wurud, ya, asbabul wurud, sebab-sebabnya, ya. Karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan petunjuk bahwa ungkapan seperti ini menurut Imam Bukhari termasuk hadis marfu. Ingat sekali lagi, ini kami ambil di dalam Fathul Bari, Sarah daripada Sahih Bukhari. Berbeda dengan orang yang tidak sependapat serta mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak dapat digolongkan sebagai hadis marfu. Imam Muslim dan jumhur ulama telah menyetujui pendapat beliau dalam hal ini, dan ini merupakan dalil bolehnya mengeraskan, ya, suara, ya, saat berzikir ketika selesai sholat.